Film Yakinika telah menelanjangi cinta hingga tidak memiliki harga diri. Terkesan humor dan klise, namun film yang digarap Prita Gita Negara ini telah menguliti kisah cinta masa kini. Alur cerita film ini seluruhnya digerakkan oleh Niken, seorang pegawai swasta yang berjuang menemukan calon suaminya yang tepat. Diperankan oleh Angie Storia, pengembangan karakter seorang Niken terlihat cukup baik dari awal sampai akhir film ini. Angie memberi sentuhan natural, seolah Angie memanglah Niken di luar frame kamera. Keahlian ini membuat penutur gemes-gemes geram melihat Niken dalam tanda kutip mempermainkan pasangannya. Maksudnya? Aku masih ngeliat Gary yang dulu. Kamu belum berubah. Masih terlalu santai. Selalu nyepelein hal-hal penting. Dan yang paling aku gak suka, kamu tuh selalu hilang tanpa kabar. Melihat adiknya Anggi yang diperankan Amanda Rigby, ibu Niken gelisah karena tidak ingin melihat Anggi melangkahi kakaknya untuk menikah duluan. Untuk meredam kegelisahan ibunya, Niken menjanjikan kepada orang tuanya akan menikah secepatnya agar adiknya Anggi bisa menyusul secepatnya. Penuh dengan perjuangan, akhirnya Niken berhasil membuat Arya, pasangannya, untuk melamarnya secepatnya. Namun, di sela persiapan pernikahan, Niken mulai ragu dengan pernikahannya dengan Arya yang dinilai terlalu sibuk dengan pekerjaan dan sering menyepelekan Niken. Di tengah ketegangan hubungan mereka, Giri, mantan kekasih Niken, kembali masuk ke kehidupannya. Kehadiran Giri membuat Niken bingung menentukan pilihannya untuk menikah dengan cinta lamanya atau dengan kekasihnya saat ini. Secara eksplisit, film Yakinika tidak memiliki pemeran antagonis yang biasanya menjadi pemicu konflik dari sebuah film. Namun, dari kacamata yang berbeda, kita bisa melihat karakter utama berkembang menjadi seorang antagonis. Atas dasar tekanan keluarga, Niken seolah memandang pernikahan sebatas hubungan transaksional saja. Menjelma sebagai quality analis di perusahaan, Niken bermain dua kaki demi memenuhi ekspektasinya mendapatkan pasangan yang ideal. Niken menghilangkan nilai sakral dari sebuah pernikahan. Tujuan pernikahan seolah-olah hanya terbatas pada apa yang bisa diberikan pasangannya. Seleksi Giri dan Arya dimaksudkan untuk melihat pihak mana yang bisa memberikan keuntungan terbesar. Film Yakinika secara eksploratif menangkap dinamika sebuah relasi pria dan wanita pada masa kini. Meski tidak menonjolkan aspek materi karena latar ekonomi masing-masing karakter masuk dalam golongan menengah atas, namun transaksional yang dimaksud berupa pemenuhan ego, keinginan untuk diutamakan, dan hal lainnya yang bersifat imateri. Secara keseluruhan, alur cerita Yakinika memberikan pengalaman yang menarik bagi setiap penonton. Seolah mengaburkan makna selingkuh, film ini memberikan justifikasi bahwa menyakiti hati orang lain adalah hal lumrah demi kebaikan hati sendiri. Dalam segi naratif dan sinematik, film Yakinika digarap dengan cukup baik, mulai dari pengembangan karakter sampai pengambilan gambar. Hanya saja, penutur melihat klimaks pada film ini terlalu datar. Sutradara seakan kurang mengeksplorasi pemantik konflik maupun mengatur irama ketegangannya, sehingga konflik yang disajikan film Yakinika kurang menghanyutkan emosi penonton hingga film ini berakhir. Selain itu, satu fakta yang janggal di film ini, yaitu saat Niken dan Gary ternyata bekerja di lingkungan kantor yang berdekatan. Padahal sebelumnya dijelaskan bahwa Niken dan Gary sudah hilang kabar sejak lama. Namun, pasca pertemuan mereka di pemakaman guru SMA mereka, Gary dan Niken tampak beberapa kali bertemu secara kebetulan di kantin daerah kantor mereka. Kenapa pertemuan yang kebetulan itu terjadi setelah scene di pemakaman guru mereka ya? Bukannya Gary dan Niken sudah bekerja cukup lama di lingkungan kantor itu?